Selamat pagi, kita bertemu lagi di pertemuan ke-12 aplikasi mobile untuk bisnis. Nah, di halaman ini saya akan mengajarkan tentang cara membuat dan menampilkan halaman kelola dan cek keranjang. Kita langsung aja. Nah, mula-mula di Android Studio kita tambahin dulu beberapa icon seperti ini. Tambahin ya. Caranya seperti biasa. Kalian cari di sini drawable, klik kanan, pilih new, pilih vector asset, kemudian cari clip art. Silakan dicari suka-suka kalian di sini. Nah, kalau di sini IC keranjang, shopping basket. Kemudian oke, kemudian kasih sesuai ini IC keranjang. Baru next, baru kemudian finish. Ulangi untuk yang berikut-berikutnya. Sini saya pause dulu ya. Nah, untuk yang IC panah bawah itu pastiin 48 ya. 48 kayak gini, 48. Kemudian di next baru di finish. Selanjutnya yang kita lakukan adalah buka IC panahnya, IC panah bawah. Kemudian kita edit. Editnya apa? Yang TNT sama dengan merah 700 atau 200 ya. Ya, 500. Kayak ini. Nah, jangan lupa di save. Selanjutnya kita ubah yang ini, menu keranjang di activity main drawer. Seperti biasa ya, di menu activity main drawer kita tambahin menu item keranjang di atas profil instansi. Keranjang di atas profil instansi, menu item di sini. Kemudian namakan dengan keranjang. Kemudian namakan juga NAV keranjang. Kemudian kita kasih dia ikonnya drawable keranjang yang sudah kita bikin tadi. Nah, jadi kalau dibesarin kayak gini dianya, IC keranjang. Tuh ya. Selanjutnya ngapain? Oke. Sekarang kita modifikasi sedikit yang login beranda kemarin. Di sini saya kasih namanya public static string halaman sekarang. Agar apa? Agar tahu halaman apa sih yang mau dibuka nanti setelah login. Nah, kemudian kita langsung ke sini ya. NAV login di halaman main activity. Yang di sininya bawah itu kita cari nav login. Kelas login berandanya kita komen aja. Kemudian hal sekarang, kelas global, hal sekarang sama dengan beranda. Nah, ini ngeresetnya. Oke, kemudian ini baru tambahin lagi. Jika halaman keranjang, maka dilakukan adalah apa? Maka dia ini mirip itu ya. Mirip seperti halaman yang login. Yang halaman login diakses melalui detail produk. Jadi kita copy paste aja. Detail produk yang tambah keranjang. Yang ini ya. Oke, yang ini aja. Copy. Kita coba paste. Nah, coba paste, kemudian ubah seperlunya. Ini ubah jadi hal sekarang sama dengan keranjang. Jadi kalau kita mengakses keranjang, maka dia login dulu. Nah, kemudian kalau kondisinya sudah login, dia langsung buka halaman keranjang. Ini biarin aja merah-merah karena kita belum bikin kelasnya. Selanjutnya kita ubah juga, oke. Modifikasi detail produknya. Detail produknya kita ubah yang ini menjadi halaman sekarang itu adalah detail produk. Detail produk. Nah, gitu. Selanjutnya adalah tambahin codingnya yang di halaman login. Jadi kalau dia ngaksesnya dari apa, dibukalah apa. Kalau bukanya dari mana, bukalah apa. Gitu ya. Ini komen aja. Kemudian pakai if kelas global halaman sekarang sama dengan detail produk.
Tuh ya. Oh ya, ini bisa pakai ini, bisa equal indoor cache, sama dengan juga boleh. Kemudian detail produk, maka halaman yang dibuka adalah ini. Tapi biasanya sih lebih tepatnya pakai equal indoor cache ya. Nah, gitu. Kemudian baru dia tambahin start activity-nya. Ini kelebihan kayaknya. Oke, saya hapus saja. Nah, baru kemudian tambahin yang kalau dia kondisinya halaman keranjang, aksesnya dari halaman keranjang loginnya. Maka halaman apa adalah halaman keranjang. Itu ya. Dan jalankannya halaman keranjang. Jadi kalau halaman sekarang itu halaman keranjang, maka terbukalah main activity sama halaman keranjang. Kalau data produk terbukalah main activity, produk sama data produk. Itu aja prinsipnya. Oke, lanjut ya. Nah, kita lanjut. Itu udah tadi. Sekarang kita itu ya, copy aja FAB add card. FAB add card yang di detail produk. Kita copy, klik kanan copy, kita paste di activity produk. Jadi kita di halaman produk juga bisa mengakses halaman keranjang. Nah, activity produk kita paste di mana? Kita paste di ya di swipe, di dalam di sini, di luar swipe constraint. Taruh aja di sininya. Nah, kemudian namakan jadinya FAB keranjang. Current file. Kemudian ininya parent samain aja ya. Enable-nya langsung aktifin aja. Custom size-nya bisa kita itu ya. Custom size-nya bisa kita atur agar dia lebih besar. Image size-nya juga biarin aja custom size. Saya coba custom size 60 dp. Biar dia lebih besar dikit. Kemudian enable-nya pastiin nyala. Kemudian custom size-nya udah, ini auto udah, keranjang 40, ini keranjang. Ininya white, oke gitu aja. Nah, selanjutnya adalah kita tambahin FAB. FAB yang ini kita copy aja dari sini ya. Copy dari yang sini, NAV keranjang di activity, kita copy di produk halaman produk, bukan detail ya, di produk, di halaman mananya yang floating action button ya. Floating action button itu di bawah koneksi FAB floating action button. Karena dia itu kita gunakannya di sini doang, nggak sampai koneksi, maka dia nggak butuh itu ya, apa namanya, nggak butuh deklarasi di awal aja. FAB keranjang ya, itu koma, kemudian FAB keranjang set on click listener and away spasi enter. Nah, baru tambahin ini keranjangnya, biarin aja. Halamannya sekarang itu daftar produk ya sekarang ya, bukan halaman keranjang. Nah, selanjutnya kita ubah lagi di sini di halaman produk. Sekarang itu di loginnya tambahin lagi else if yang ini, yang halaman sekarang adalah daftar produk. Kalau dia halaman daftar produk, maka dia aksesnya halaman produk sama halaman keranjang. Kalau dari beranda halaman keranjang doang. Nah, lanjutnya apa lagi? Kemudian kita ubah detail produk kemarin itu. Kita kan kemarin udah buat lanjut pemesanan. Sekarang kita ubah menjadi yang ininya, menjadi keranjang. Nah, keranjang. Kemudian kita lanjut. Nah, kita sekarang mendesain halaman keranjangnya. Kita tambahin activity baru aja seperti biasa, activity, empty activity. Kemudian kita tambahin keranjang.
activity keranjang, di oke aja, di finish. Dimana belakangnya kita atur activity keranjang ini sebagai constraint layoutnya pakai perak belakangnya. Tunggu aja ya. Oke, saya tunggu. Kita lanjut sekarang. Sekarang ubah backgroundnya jadi perak. Background menjadi perak. Nah, seperti itu. Ininya jangan lupa sesuai ya. Sesuai sama handphone kalian. Kemudian kita ubah lagi. Apalagi sekarang. Oke, copy swipe activity product. Activity product kita copy swipe-nya. Jadinya halaman ini mirip-mirip sama itu ya. Mirip sama activity product. Kita copy, paste di constraint layout, paste. Nah, gitu, swipe. Kemudian diatur lagi. Apa sih sekarang? Oke, ID-nya. ID CV DAF Prod itu ubah menjadi CV DAF keranjang. Which, waduh, salah lagi ya. Ini, jangan lupa kalau itu kalian pilih CV DAF, jangan pilih itu ya. Pastiin pilih current file. Waduh, nggak bisa ubah lagi. Oke, yang tadi Ctrl Z saja untuk undo-nya. Nah, pastiin kalian pilihnya daftar keranjang ini ya, DAF keranjang, CV DAF keranjang, dan pilih current file biar dia nggak ngubah yang detail produk. Kemudian apalagi RV produk menjadi RV keranjang. Current file refactor. Nah, itu selanjutnya kita tambahin apa lagi? Linlay V2. Oke, kita tambahin linlay kosong di dalam linlay V2. Jadinya CV DAF keranjang itu kita perlu tambahin dulu layout namanya linlay V2. Linlay V2. Linlay V2 itu ini kontennya berkonten aja. Kemudian vertikal dan segala macam. Kemudian ada juga linlay V0. Jadi ini untuk itu ya, seandainya keranjangnya lagi kosong, linlay V KSG. Kemudian ubah backgroundnya jadi perak juga. Backgroundnya menjadi perak. Nah, kemudian oke, marginnya 10. Nah, selanjutnya ngapain? Selanjutnya yang kita lakukan adalah tambahkan IMG error. Mana error tadi? Nah, ini tambahkan dengan IMG error current file. Kemudian kita tambahin IMG errornya, ubah jadi 250 dp biar agak besar itu. Selanjutnya oke, tint darker gray. Nah, ini pakai uptint ya, fake aja gitu. Kemudian selanjutnya adalah text view. Text view di sini kita nambahin teksnya. Mas parent, wrap konten, LBL, KRG, KSG, label keranjang kosong, kurang lebih seperti itu. Kemudian amaran, font family-nya amaran aja yang udah kita tambahin kemarin. Kemudian padding start, padding end nanti aja. Maaf, Anda belum menambahkan produk di keranjang. Nah, itu aja. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengubah properti lainnya, alignment-nya jadi center, kemudian jadi bold, kemudian text size-nya jadi 18, kemudian apalagi ya? Ya, padding start, padding end ya, biar nggak terlalu nempel. Padding start kiri 10 dp, padding end-nya 10 dp juga.
Tuh ya. Oke, masih jalan rekamannya. Maaf, belum ada menambahkan keranjang. 10 dp 10 dp. Ini juga udah. Colornya oke. Sekarang colornya, color ubah menjadi darker gray, sama seperti icon di atas. Nah, Anda belum menambahkan produk di keranjang. Selanjutnya apa lagi? Nah, sekarang kita tambahin tombol. Tombol ini tambahin aja BTN cek produk ya. BTN cek produk. Ya, BTN cek produk. Jadi dia itu ngecek produk nanti. Dia kembali ke halaman daftar produk seandainya masih kosong. Current file. Mas parent merek konten ini 65 aja, agak lebih besar. Nah, kemudian oke. Teksnya tekan untuk belanja. Sama properti lainnya margin. Oke. Marginnya bisa kita atur ya. Kalau mau universal, mau sekaligus pakai ini. Kalau mau beda-beda, pakai diisi satu-satu aja. Margin N-nya 20-20. Top sama bottomnya 10-10. Nah, gitu. Kemudian bisa juga atur radiusnya. Radius 10 dp atau 15 ya. 15 saja. Nah, kemudian kita atur juga font. Fontnya jadi amaran juga. Nah, kemudian ubah jadi bold ya. Ya, jadi bold. BOLD gitu bisa juga. Bold. Kemudian size-nya 18 SP. Kemudian kita atur lagi stroke white, kita atur 3 dp. Stroke colornya kita ubah menjadi warna, misalkan warna abu-abu lah, darker gray. Nah gitu. Kemudian adalah iconnya. Sekarang iconnya adalah IC product. Nah jadinya gitu. Yang lainnya udah seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini ya awal-awalnya. Ada belum menambahkan produk di keranjang. Kemudian yang kita lakukan, kita pindahin ini Linlay VKSG ke sini, ke atas swipe. Jadinya dia ini nanti nggak muncul ya, nggak muncul kalau dia nggak kosong. Ini kita bikin gone dulu biar tampil dianya. Nah, selanjutnya yang ini Linlay VKSG atur lagi. Jadinya mas parent agar dia memenuhi layar. Kemudian marginnya 10 dp udah, gravity-nya center biar dia tepat tengah-tengah. Nah, ini biar nanti halamannya kayak gini loh. Halamannya munculnya kayak gini tengah-tengah. Selanjutnya apa lagi? Oke. Untuk antara, oke, lanjut. Nah, yang ini kayaknya terlalu tengah-tengah. Jadinya kita mau bikin ininya agak naik dikit lah. Gimana sih caranya? Kita bikin layout margin topnya minus 80 dp. Nah, jadi kayak gitu. Margin bottomnya 20. Ya, oke lah. Ada jaraknya sama teksnya. Apalagi? Nggak ada lagi ya. Nah, baru kemudian kita bikin dia gone dulu. Gone. Swipe-nya munculin lagi. Nah, agar nanti awalnya ini selalu gone. Kalau ada produknya, baru dia muncul. Ya, ininya swipe-nya. Kalau nggak ada produknya, ini yang muncul. Kayak gitu aja ya. Selanjutnya apa lagi? Oke. Sekarang di bagian RV keranjang. RV keranjang kita ubah padding bottomnya 10 dp aja lah. Nah, karena nanti itu ada seperti subtotal segala macam. Kemudian tambahin card view. Oke. Card view di sini di container. Card view. Tambahin di mana? Tambahin di bawah CV daf keranjang. Berarti dia nambahinnya di sini. Nah, sejajar. Kemudian namakan dengan CV apa? Tot harga ya.
CV tot harga. CV tot harganya yang ini. Nah, baru kemudian ubah propertinya, wrap konten. Kemudian background colornya ubah menjadi hollow blue light aja, blue light. Kemudian atur radiusnya segala macam 10 dp. Padding left, padding bottom segala macam atur. Padding bottomnya 10, topnya 10 juga ya. Left right-nya baru 55. Nah, kemudian kita atur apa lagi sini? Kayaknya udah lengkap ya. Nah, kita coba dulu. Blue light 10, padding left-nya oke. Layout margin bottom. Jadinya dia itu ada jarak dengan yang recycle view di atasnya 10 dp gitu. Nah, selanjutnya yang kita kasih adalah line V3, linear layout vertikal 3. Ini tambahin ke CV dot biar dia bisa nyusun komponen di dalamnya lah. Wrap konten line V3. Ini biar jelas ya. Kalau saya nggak namain nanti bingung. Linear layout di atas ini, di atas itu. Nah, dengan ini lebih mudah nanti penyebutannya. Di dalam ini linear layout V3 tambahin linear layout yang horizontal. Horizontal namakan dia dengan line H1. Kemudian apalagi? Oke, mas parent wrap konten. Oke, ini wrap konten ya, jangan mas parent. Selanjutnya adalah, nah kita tambahin dulu string. String ini biar nanti ada perubahan. Misalkan teks titik 2 rupiah, nanti kapan-kapan mau jadi titik 2 dolar, mudah ngubahnya, cuma ngubah di sini, yang lainnya ikut berubah. Tambahin aja ya. String name T2 course, titik 2 course, jadi lebih panjang, lebih singkatnya saya pakai T2 course. T2 course itu sama dengan titik 2 RP titik spasi. Nah, kemudian ada juga namanya string array name. Ini hanya sekedar itu ya, hanya sekedar untuk desain aja. Nanti untuk desain spinner kita QTY itu isinya string array juga ini. Nah, isinya itu adalah ini item adalah 99999 yang mungkin untuk yang terakhir yang mungkin untuk nilai dari spinner yang kuantitas nanti. Kemudian dimensions ada 2, pilih aja yang dimensinya biasa. Kemudian tambahin kolom demand. Jadi nanti kalau kita mau ubah dimensinya cukup ubah sekali aja ya, karena nanti itu ada subtotal atau ongkir segala macam. Kolom demand 100 dp. Nah, selanjutnya apa lagi? Oke, kita nambahin di activity keranjang tadi, kita tambahin di sininya. Kita ingin nambahinnya sekarang itu sebagai apa ya? Oh ya, sebagai total harganya berapa, tambah ongkir nanti berapa, ujung-ujungnya total bayarnya. Sekarang kita tambahin text view di dalam linear layout H1. Text view namakan dia dengan apa ini? Nah, LBL tot harga, LBL tot harga. Ini sebenarnya kalau kalian pakai project file untuk yang sama sekali baru komponennya nggak apa-apa, kecuali kalian copy paste kayak tadi. Ini biarin aja lah ya, kayaknya hanya satu aja yang text view 2. Nah, refaktor aja. Kemudian ubah propertinya, wrap konten 1, LBL tot harga, totalnya total harga. Kemudian ubah juga color sama itunya, jadi bold, colornya jadi warna putih, white, size-nya 16 ya, iya 16 biar kelihatan gede dikit. Total harga kita lihat udah benar belum, wrap 1, total harga 16, oke aman. Sekarang tambahin yang sebelahnya,
biar nggak repot-repot bisa aja copy paste. Nah, karena dia itu masih di satu layout, jadi harga 2. Ini project file juga nggak apa-apa, ubah jadi T2A. Project file nggak apa-apa. Kemudian berat 1, ID-nya ya ini 0 aja, karena itu nggak usah diperpanjangnya, nggak usah dipanjangin intinya. Teksnya itu kita kasih dianya menggunakan string tadi T2 course, jadi .2 RP. Kemudian apalagi, oke, sekarang text color udah, text wall-nya udah, alignmentnya agak tengah ya, agak di ujung, align end of text. Kemudian apalagi, text end udah, itu juga udah. Sekarang kita ke bagian yang ini, TV tot harga. Copy aja ini, copy, paste, TV tot harga, HRG ya. Ya HRG, nggak apa-apa. Kemudian ininya, oke, panjangnya itu demand kolom demand. Nah, kemudian ininya menjadi 0. Kemudian apa ya? Ya oke, ini juga XXX. Nah, kayak gitu. Dan juga dia N alignmentnya, biar nanti sejajar. Jadinya nanti ini sejajar, .2, .2, .2, .2. Yang ini juga ada harga berapa tuh ya. Lanjut, XN ball. Tidak seperti itu. Sekarang kita nambahin view V1 di bawah linear itu. View-nya tambahin aja di sini. Nah, tambahin dengan nama V1 nggak apa-apa. Current file sekarang continue aja, biarin. Kemudian ininya match parent, ininya 10px aja. 10px sekarang dia taruhnya di sini. Nah, margin top biar ada jaraknya, margin topnya 10 dp ya, atau berapa, 3 dp. Margin bottomnya 3 dp juga. Kemudian kita ubah, apa yang diubah, layout wax-nya, oke, hapus saja ini. Kemudian tambahin dia dengan apa, mesh parent-nya jadi itu. Oh ya, di dalam inlay H1 ya, di dalam sini. Ininya, bentar, bukan di sini, di bawah inlay V1 H1. Oke, ininya di sini berarti. Intinya dia di luar ini. Nah, kayak gitu. Baru dia ubah jadinya backgroundnya ada perak. Jadilah seperti ini ya. Dia ada kayak gradiasi dikit gitu. Ntar saya kecilin dulu, ini terlalu besar. Oke, jadilah seperti ini. Ada seperti kayak perak-peraknya. Kemudian kita tambahin lagi inlay H1, kita copy paste menjadi apa? Menjadi inlay H2. Kita paste aja di sini. Nah, kita ubah propertinya. Tapi kita ubahnya di kode ya, karena nanti bakal bentrok. Inlay H1 menjadi inlay H2. Kemudian yang ini menjadi LBR ongkir. Yang ini jadi TV ongkir. TV ongkir titik 2 yang ini juga kita ubah menjadi T2B aja. Nah, nanti kalau didesain kayak gini, total harga kita kasih menjadi biaya pengiriman. Ini hanya label doang, harusnya nggak usah terlalu dipikirkan lah, biaya pengiriman. Kemudian apalagi, oke, T2B tetap. Kemudian juga yang ini TV ongkir. TV ongkir ini yang berubah itu teksnya ya, atau apa? Oh ya, nggak ada perubahan. Dia hanya ganti label doang. Ininya nanti menyesuaikan kayak gini. Nah, kemudian apa lagi? Oke, kita pindahin lagi. Yang ini copy, pastenya di bawah sini. Nah, taruh aja. Kemudian ini jadinya V2 aja. Current file.
faktor Continue. Kemudian biaya pengiriman. Sekarang jadikan total pembayaran dengan ngopi nilai HW ini bukan itu ya, bukan HW tapi H2. Ntar saya copy dulu, saya edit dulu. Nah, ubah nilai H2 menjadi nilai H3, tapi copy dulu, copy, taruh di bawah sini. Nah, ubah kayak tadi, nilai H3 LBL tot bayar. Ini jadinya total pembayaran. Yang ininya menjadi itu T2C. Kemudian T2C ininya jadi TV tot bayar. Nah, yang berubah juga ini saya bedain. Yang ininya jadi abu-abu gitu atau warna merah, bebas lah suka-suka kalian ya. Abu sedang. Ini juga jadi 18 biar dia kelihatan lebih besar daripada yang atasnya. 18 SP abu sedang. Ini juga 18 SP abu sedang. Nah, itu udah selesai activity kita yang keranjang. Oke. Nah, sekarang kita akan mendesain background spinnernya. Background spinner kita desain dulu di drawable, sama drawable resource file, tambahin dengan namanya BG spinner. Nah, di sini kita ubah ya, selektornya biarin aja di oke. Kemudian kita ubah jadi codingnya seperti ini. UTF selektornya kita enter aja. Oke, selektornya kita enter. Ini juga biarin. Nah, sekarang baru kita ubah layer list. Layer list gitu. Nah, enter. Kemudian baru kita tambahin dalamnya itemnya apa? Nah, enter. Shape-nya kita pakai shape yang rectangle ya. Rectangle, padding, Android padding. Padding sama dengan 10 dp. Nah, gitu, kurang lebih dari shape-nya gitu. Kemudian solid color, kita pakai warnanya white untuk backgroundnya. Kemudian oh ya, stroke itu garis, kita kasih dia panjangnya 2 dp aja. Kemudian colornya kita kasih merah 500 lah. Nah, kemudian oke, lebih besar dari corner ini biar dia membulat ya, 20 dp, lebih dari juga. Nah, gitu. Oh ya, bukan lebih dari ini ya, tapi gini aja. Selanjutnya baru tambahin item lagi. Item, jadinya dia ada kayak numpuk gitu. Item drawable, panah bawah. Nah, gitu. Gravity-nya N. Jadi dia nanti panah ini di paling kanan. Jadi nanti ini panjangnya menyesuaikan ya, bisa memanjang kayak gini. Ininya panahnya. Oke, biar lebih kelihatannya nanti ada di desainnya. Attribute list. Oke. Nah, attribute listnya juga kita perlu ubah. Karena nanti di desain layout nanti nggak bisa ngubah teksnya, warnanya apa, ukurannya apa, gitu ya. Jadi kita perlu modifikasinya lewat sini. Serahkan kalian layout lagi. Layout klik kanan. Pilih new. Pilih namanya. Layout resource juga. Layout resource. Kemudian ganti menjadi spinner list. Di oke aja nggak apa-apa. Nah, kemudian yang kita lakukan apa? Cukup tambahin text view. Text view di sini. Nah, ubah atributnya kayak gini ya. Mesh parent.
Mas parent, wrap konten. Ini ID-nya oke, TV item spinner. Paddingnya tambahin aja. Jadinya padding kirinya 3 dp. Kemudian padding topnya 10 dp. Kemudian 10 dp juga. Kemudian ini juga padding end-nya 15 dp. Nah, kalau ngerasa kebesaran bisa diubah juga, padding topnya 5 dp, misalkan padding bottomnya 5 dp. Nah, kemudian kita atur juga. Ini sebenarnya teksnya nggak usah diubah juga apa-apa. Nanti dia menyesuaikan sama item yang sebenarnya. Alignmentnya kita kasih warnanya tengah-tengah aja, kasih bold, kasih 18 biar nggak besar. Kemudian kasih warna merah. Nah, kayak gini. Item dari spinner 310, 315 gitu. Center 14 SP. Sekarang yang kita lakukan apa? Kita hapus constraint layout. Jadinya kita nggak butuh constraint layout. Constraint layoutnya yang dihapus itu yang ini. Ini sama yang ini. Sekarang kita ngapain? Nah, ini alt enter aja. Nah, selesai. Oke, ini saya pause dulu ya. Sekarang kita menambahkan layout bernama adapter keranjang. Jadi ke sini, kalian klik kanan aja layoutnya, pilih namanya new layout resource file adapter keranjang. Kemudian kita tambahin apa? Nah, kita sekarang menambahkan linear layout yang horizontal. Linear layout horizontal. Kita namakan dengan linlay HKRJ. Linlay horizontal keranjang kalau lini panjangannya. Kemudian kita ubah. Oke, ini dianya. Wrap content. Kemudian ubah jadi vertical biasnya. Oke, ini juga apa ya? Atas bawah. Menjadi ini 0, ininya 00, biar dia itu ya enggak apa ya, ada itulah pokoknya enggak terlalu jauh jaraknya antar adapter satu sama adapter lainnya. Kemudian kita tambahin checkbox di button ini, ada checkbox namanya, tambahin aja. Checkbox ini kita ubah 50-50. Nah, kalau kalian itunya apa namanya ya, nah kalau kalian pakai yang default 50-50 dp, itu nanti dia itu gimana ya? CH pilih KRJ. Dia nanti terasa kecil. Jadinya kita perlu ubah dulu. Untuk teksnya dihilangin aja. Nah, kayak gini kecil ya. Kalau kita mau lebih besar, kita bisa ubah caranya. Caranya itu, bentar ya. Cara gravity-nya center aja biar tengah-tengah. Caranya itu adalah kita mengubah button menjadi 0. Add 0. Nah, kemudian kita ubah backgroundnya. Backgroundnya kita menggunakan list choice. Kalau nggak dari sini, cari aja di sini titik ini. Kemudian cari aja list choice multiple. Nah, ini ya, di oke aja, biar dia lebih besar dikit. Kalau tadi itu kecilan, mau diubah berapapun kecil nanti kelihatannya. Nah, sekarang kita ubah. Nah, kita tambahin CV produk seperti adapter produk kemarin. Silakan copy adapter produk kemarin, yang card view-nya, CV produk-nya copy aja. Taruh di adapter keranjang ini. Taruhnya di mana? Di bawah checkbox ya. Paste aja. Nah, nantinya kayak gini. Nah, yang apa ini? Bukan match parent ya, tapi wrap content. Biar dia sesuai kontennya. Yang ininya CV pilih KRJ. Oke. CV protnya ubah konten. Ini yang udah. Oke, yang lainnya sama aja. Kemudian ininya layoutnya kita ganti ya. Gravity, bukan graffiti, tapi layout itu layout graffiti. Clear, apply. Graffiti yang layout.
Nah, biar tengah-tengah. Kemudian kita ubah apa lagi? Ya, yang ini IMG dashboardnya ini jangan terlalu besar lah ya, 7575 aja gitu. 7575 dp. Nah, kemudian kita atur menjadi gravitinya center juga, biar gambarnya itu benar-benar tengah. Kayak gitu. Kemudian apa lagi? Oke, yang ininya tetap sama kayaknya. IMG rating. IMG rating kita hapus. IMG rating dan TV jumlah rat. Ini sama ini kita hapus. Tambahkan padding start, padding end dinilai H2. Oke, tambahin biar nggak terlalu nempel dianya. Padding start sama padding end kita kasih dianya berapa ya? 5 dp 5 dp. Nah, kayak gitu. Selanjutnya kita tambahin apa? Selanjutnya adalah kita pindahin nilai H4 lalu V5. Nilai H4 kita pindahin di atas nilai H2 ini. Kemudian V5 nya juga ikutin. Nah, kayak gini. Itu ya. Jadinya stoknya itu di atas belum ada penilaian. Selanjutnya apa lagi ya? Selanjutnya adalah TV rata. TV rata itu yang ini tadi kita ubah menjadi LBL kuantitas. LBL QTY quantity. Current file ya, karena kita ngopi yang tadi adapter produk. Jadi kalau nggak mau ngubah yang sebelumnya jangan project file. Ubah teksnya aja menjadi kuantitas. Kemudian tambahkan spinner. Spinner namanya di sini ada nggak? Spinner. Mana ya spinner ya? Kontainer kali ya? Ya, kontainer. Ini ada spinner. Tambahin di bawah atau di sini kanan ini boleh, tapi amannya sih di sini. Nah, kita tambahkan kemudian ubah nilai-nilainya SPN QTY. Current file juga boleh, project aja karena masih baru ya. Kemudian wrap konten, padding, oke. Padding marginnya 5 aja biar gak terlalu nempel sama bordernya, sama kontainernya. Kemudian kita kasih dianya entries biar dia kelihatan apa sih isinya, kayak gimana sih bentuknya. Tuh ya, 999. Kemudian kita tambahin juga namanya background. Background sudah kita buat tadi, kita tambahin ke sini. Spinner, BG spinner. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian apalagi? Alignmentnya center. Text alignmentnya center. Nah, kayak gitu. 99, 5 dp. Kemudian spinner mode-nya ubah jadi dialog aja. Biar nanti muncul semacam dialog. Kalau drop down dia nanti klik munculnya di sini. Dan ini banyak ada stoknya, ada beratus gitu, jadinya nanti agak kurang bagus lah tampilannya ya. Jadi pakai drop down aja. Kemudian padding, oke, padding jadinya dia agak terlalu nempel, dikasih aja 5 dp. Apalagi sekarang aman ya, 5 dp. Nah, gitu aja. Selanjutnya yang kita lakukan adalah LBL jual. Yang jual ini kita ganti teksnya menjadi LBL subtotal. Current file ya, jangan project biar nggak ganggu yang asli. Kemudian ganti menjadi subtotal. Subtotal titik. Kemudian gravitinya center. Agar dia lewat gravity center agar dia benar-benar tengah nanti. Kemudian apalagi? Oke, sekarang yang teks yang harga yang ini ya. Subtotal, hapus TV jual, dihapus saja, klik kanan, delete, ikuti instruksinya. Kemudian copy TV harga yang ini copy aja. Taruh di sini LBL subtot. Paste. Nah,
kita kemudian namakan jadi TV nama subtot. Bukan nama subtot ya, TV subtot. TV subtot. Current file boleh, project file boleh, karena harga 2 itu baru di sini aja. Kemudian kita ubah backgroundnya menjadi apa? Misalkan backgroundnya saya mau tekan menjadi perak, bisa nggak ya? Oh ya, bisa ya. Ubah aja kayak ini boleh, tapi peraknya hanya dikit doang kayak gini, jadinya kurang bagus. Jadi ganti aja menjadi abu muda atau abu sedang itu ya. Kemudian kita ubah apalagi teksnya berubah nggak? Oh enggak ya. Yang berubah itu adalah merah 500. Kemudian apalagi TV-nya juga udah, backgroundnya juga udah, graffiti-nya N udah, itu udah, 15 SP udah, itu aja. Jadinya seperti ini kurang lebih. Itu ya. Nah, kemudian apalagi? Kemudian yang kita lakukan adalah ini. Nambahin ini. Tapi sebelumnya LBL tambahnya di sini dan TV tambahnya dihapus dulu. Kita tambahin floating action button. Floating action buttonnya semacam kayak kemarin ya. Tambahin aja di sini di nilai H5 dengan dianya error kali atau apa ini. Hapus ya, hapus, ada di kantong sampah kayak gini. Kemudian baru kita ubah ininya jadi 0 aja. Kemudian klik able-nya terus, custom size, hapus segala macam. Oke, background tint dulu. Ubah jadi warna merah biar dia seragam lah ya. Merah 500 ya. Oke, klik able thumb size. Kemudian FAB size-nya custom size. Kita atur menjadi 40 dp. Biar dia nggak terlalu gede. Nah, kemudian ubah apa lagi? Mark image size, maksimum image size. Kita atur jadi 40 dp biar dia gambarnya agak besar. Kemudian juga kita atur tint, background tint itu apa ya, tint doang, itu menjadi warna putih. Dan pastikan kita milihnya klik fake. Oh, nggak bisa di sini ya. Kalau nggak bisa, kita pakainya di app tint di sini, app tint. Nah, app tint. Kemudian apalagi? Drawable 0. Ini kita kayaknya graffiti N juga ya kayaknya. Oh ya, itu nanti graffiti N-nya. Ini kita atur dulu 40 dp, custom size, max size-nya 40 juga, dan ID-nya jangan lupa FAB HPS KRJ, current file, faktor. Itu udah, T-nya juga udah. Sekarang kita yang layout yang ini baru kita ubah menjadi graffiti-nya N. Biar dia itu di pojok kanan dia ya. Kayak gini. Tuh ya. Nah, kemudian apa lagi? Oke. TV subtot. TV subtot, klik kanan, copy aja. Kemudian paste menjadi label di arsip di dalam nilai H5. Ini paste aja. Ubah menjadi nilai H arsip kan ya, LBL di arsip. Jadinya pelanggannya nggak heran ya, kenapa sih ini nggak bisa ditekan misalkan. Nah, ini kita atur menjadi wrap konten aja, wrap konten. Ini jadi 1 ya, 1. Oh ya, 1 LBL di arsip, graffiti-nya center, ini hapus saja, di clear. Kemudian backgroundnya juga hapus. Kemudian apalagi? Layout wax-nya udah, ID-nya LBL di arsip udah, padding start, padding end yang juga dihapus. Produk tidak tersedia. Nah, tidak tersedia aja. Terus biar mencolok, kasih aja warnanya biru muda. Biru. Kemudian alignment-nya center, oke, biar dia tengah-tengah. Selanjutnya juga italic ya. Ya, bold italic. Kasih aja ini ya, centang juga biar di huruf miring seperti ini. Dan dia itu graffiti-nya center, layout graffiti-nya jadi center, graffiti-nya center seperti itu.
Kemudian apalagi ya? Oke, tidak tersedia tadi. Ini juga udah, EBRD arsip tidak tersedia, center, bold italic. Nah, kemudian ininya kita bikin jadi gone dulu, biar nanti hanya tampil kalau produknya emang diarsipkan. Itu ya. Kalau ini emang kebesaran, kalian bisa aja ngatur ininya di atas ini ya, di sini atau di mana kayak atau di sini. Nanti bisa ininya hilang, ininya jadinya nggak terlalu besar. Tapi untuk sementara kayak gini aja dulu. Kemudian apalagi? Oke, coding-codingnya dulu. Nah, sebelum saya coding, ini ada beberapa penyesuaian yang scroll view. Scroll view yang ini, ntar ya, saya ubah dulu. Nah, yang ini. Jadi sementara kalian itu ya, ubah. Ini cara ada dua cara. Caranya bisa definisikan recycle view keranjangnya 450 dp. Jadinya dia bisa di scrollnya ini sampai sini doang. Dan ininya selalu di sini. Atau cara keduanya tambahin scroll view, jadinya ininya harus di scroll dulu baru muncul yang ini. Jadi kita langsung aja scroll view yang ini ya. Scroll view di activity keranjang. Scroll view tambahkan itu di dalam swipe. Scroll view. Nah, ini ada horizontal juga, ada vertikal. Ini biarin aja nggak apa-apa. Sekarang kita masukin Linlay V1 yang ini, masukin ke sini. Dia nanti baru bisa nge-scroll. Itu ya. Yang lainnya aman aja. Oke. Selanjutnya kita coding. Ntar. Oke, sampai sini. Saya pause dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita deklarasikan komponen yang ada. Coding-coding ini sebenarnya bisa aja kita ngopi dari yang produk. Karena kita sudah pernah bikinnya produk, daripada kita bikin dari nol, mending copy paste aja ya. Copy aja ini. Kita tutup yang lainnya yang nggak pakai. Keranjang, paste aja di sini. Kemudian yang perlu diubah itu RV keranjang. String request, oke, adapter. Nah, yang ini juga keranjang adapter. Gitu ya. Progress dialog loading. Kemudian kita tambahin juga, jangan lupa yang buttonnya sama TV tot harganya juga kita deklarasikan. Linear layout, enter, biar dia langsung import. Linlay VKSG, usahain sama aja, kalau mau beda juga nggak apa-apa. Button. Nah, kalau kalian nggak pakai autocomplete, dia nanti kayak gini, dia harus import manual. btn cek produk text field tv.hrg di koma seperti itu. Nah, selanjutnya RV keranjang segala macam kita copy juga dari sini. Yang ini ya, sampai swipe, paste di sini. RV keranjang, RV keranjang. Ini juga jangan lupa RV keranjang. Yang lainnya RV keranjang, swipe. Oke. Sekarang tambahin juga yang linear layout yang kosong. Nah, linear layout kosongnya sama seperti ini ya. Linlay VKSG sama dengan linear layout view by ID RID Linlay V KSG koma. Kemudian btn cek produk sama dengan button view by ID RID btn cek produk sesuai yang ada di layout. Selanjutnya itu TV tot harga, yang ini text view view by ID RID TV tot harga koma. Nah, baru kemudian tambahin aja yang get super action itu di sininya. Ini bisa ya, get super action, tambahin. Jadi kelola keranjang. Dan juga yang ininya. Jangan lupa yang ininya juga produk. Yang di sini spot navigate up biar bisa kembali pakai tombol yang di kiri atas. Itu. Nah, yang itu aja aman ya harusnya ya.
baru tambahin swipe sama koneksi DB-nya. Nah, untuk swipe itu karena dia mirip sama yang di produk, silakan aja ya copy, bisa-bisa aja di copy yang ini. Ya, di tag vetor harga ya, bukan di situ. Di tag vetor harga, copy aja. Nah, yang ininya ubah jadi keranjang. Begitu juga yang ini. Connect DB bisa di copy di atasnya. Connect DB yang baca keranjang. Kemudian BTN cek produk. Oke, sama aja sih sebenarnya ini. BTN cek produk titik set on click listener. New, enter. Nah, nanti muncul halaman apa, bisa kayak gini juga, mirip-mirip. Nah, kemudian produk kelas itu ya, halaman produk kalau mau nambahin produk. Sekarang oke, connect DB dari produk itu kita copy. Ini kita copy. Nah, di sininya kita tambahin di atas on create. Sekarang kita ubah string, ya string judul, membaca data keranjang, titik koma, listnya jadi judul. Kemudian apalagi, oke, ini ya jadi keranjang titik PHP, karena keranjang sama operasi pemesanan segala macam itu kayak keranjang ya. Nah, kemudian baru ini if tidak sama dengan hasil, kita tambahin kayak gini. Nah, terus, dan jika dia itu if pesan ya pesan equal substring ya, substring dulu, substring 0,4, jadinya 4 karakter di paling depan itu bernilai 1002, itu kode untuk kode kosong, untuk keranjang kosong. Nanti yang kita bikin itu, dia kita buat lindai VKSG-nya, visibility-nya menjadi visible. Dan kita buat yang swipe dan konten di dalamnya, kayak recycle view itu menjadi gone atau hilang. Tuh. Nah, itu dulu. Kemudian ininya if hasil. Ya, tambahin juga yang ini. If hasil, oke. Ini ya, ditambahin. Ini juga udah. Nah, itu. Selanjutnya yang kita lakukan adalah aksinya ini. Bukan cek produk, tapi baca keranjang. Begitu juga yang ini, res baca KRJ. Baca keranjang. Kemudian apalagi? Oke, yang ini. Kita ada beberapa yang kita buang, ada beberapa yang kita tahan, yang nggak ada kaitannya, kayak rating, jumlah rating, jumlah jual ditambah itu kita hapus, dan kita tambahin yang tampil segala macam. Tampil segala macam itu sesuai yang di database ya, C tampil kata-katanya. Nah, sesuai yang di database kita yang ini, M produk, ada C tampil, ada C segala macam. Oke, saya pause dulu. Nah, ini dianya. Kemudian ada juga harga produk 2, meskipun nggak ada di database. Ini itu ya, C harga prod. Nanti itu penentuannya itu di webhook. Nah, di harga prod 2 itu saya ada rencananya membalikin yang angka yang ini, yang asli, bukannya dijadiin RP. Jadi kita pakailah yang harga prod 2. Kemudian adapter ini pastiin pakai keranjang adapter. Ini biarkan aja merah-merah karena emang belum kita bikin. Keranjang titik RV keranjang. Nah, itu apalagi sekarang. Oh ya, di sini ada namanya string total harga sama dengan JOBJ get string total harga. Jadinya kita dari server juga ada ngirim total harga, dimana total harga ini kita ngeset di set total text feed total harga itu sesuai yang total harga yang ini.
Jadi nanti dari server berapa sih jumlahnya. Nah, di sini juga ada aksi. Cek produk kan hapus saja ininya. Kemudian aksinya menjadi aksi. Kemudian paramput ID pelanggan. Ini pastiin kita pakai yang ID pelanggan. Jadinya ada filternya. Apa sih yang mau ditampilkan? Yaitu keranjang dari pelanggan yang sudah login. Nah, kemudian apa lagi? Oke, copy produk adapter. Yang produk adapter ini kita copy, kita paste. Ubah jadi keranjang adapter. Keranjang ya, jangan salah ketik. Nah, ini keranjangnya juga sudah otomatis berubah. Kemudian ada yang perlu kita ubah. Keranjang adapter udah benar belum? Udah. Ini keranjang belum. Jadinya tambahin aja kayak gini. Keranjang. Ini juga jadi keranjang. Dan bawah ini jadi adapter keranjang ya, bukan adapter produk lagi. Ini ada checklistnya itu loh. Nah, kemudian baru tambahin apa lagi? Nah, ini. Oke, ini kita ambil sampai dengan TV jumratnya rata, stoknya nggak usah. TV harga, LBL stok, TV stok sama TV subtot. TV subtot, kemudian oke yang tadi dihapus. Kemudian chat view-nya nilai stok sama sekarang checkbox segala macam. Checkbox. Kemudian CH pilih KRJ dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang setelah kita deklarasi, kita instansiasi. Jadinya ada TV harga. Nah, ini hapus saja yang merah-merah ini karena nggak pakai lagi. TV tambah. Kemudian ABL stock, TV stock, CV prod, nilai stock. Oke, yang bawah-bawahnya ini ya. Copy aja. Nah, daripada saya ketik lama, ini aja ya, LBL di arsipnya. Oke, nanti aja LBL di arsipnya. LBL di arsip nanti aja. Jadinya kita sesuai ini. Sesuai yang itu. Nah, SPN QTY. Sekarang yang kita lakukan adalah nambahin di atasnya. Array adapter AL kuantitas. Nah, ini tambahin juga. Jadinya nanti itu spinner kita itu nama butuhnya ada butuh adapter juga. Array adapter buka kurung, kurang dari string. Namanya array adapter, koma. Kemudian ada juga array list. Array list ini semacam dua dimensi lah. Jadinya array list string array di dalam array AL kuantitas sama dengan new array list yang array list enter array list string gitu, jangan lupa titik komanya. Nah, apalagi sekarang holder ya, holder itu yang TV rata sama hubungan dengan rating itu dihapus. Kemudian juga yang ini juga TV jumlah, jumlah juga tambahnya hapus juga. Nah, kemudian kita lanjut yang holdernya sekarang. Holder harga. Di sini dianya. Holder harga. Nah, sekarang itu kita tambahin harga sama dengan integer value of list data get adapter position get HRG prod 2. Jadi kita butuh yang untuk harga segala macam untuk perhitungan subtotalnya. Nah, biar nggak lama, maaf ya, saya copy paste aja dari sini. Yang dimana tadi ke sini ya. TV subtotal kuantitasnya. Nah, ini dari kuantitas, ininya dari harga prod 2 yang ini. Nah, ini ya. Jadinya nanti dikalilah ini sama ini dapatlah subtotal. Dan subtotalnya nilainya dari situ. Kemudian
kita tambahin juga yang checkboxnya. Checkboxnya, oke, pilih ya, tidak. Arsipnya nanti dulu. SPN kiri, oke. Kuantitas juga, nggak tampil. Oke, ini dulu. Jadi checkbox itu, kalau statusnya pilih, maka dia ceknya tercentang. Kalau dia ya. Kalau tidak, maka apa ya? Bukan tidak juga. Kalau dia tampil, artinya tidak tampil, diarsipkan gitu. Jadi nggak bisa dipilih checkboxnya. Dan juga stoknya 0. Jadi nanti kalau nggak gitu, kayak gitu, nantinya nggak bisa. Itu ya. Begitu juga yang kuantitasnya nggak bisa diubah, nggak bisa diubah kuantitasnya karena dia stoknya nggak ada, karena statusnya diarsipkan. Kemudian ada juga namanya array list. Array list yang ini, array list string A1 sama dengan new array list string titik koma. Nah, yang ini dia itu untuk nampung angka dari apa? Untuk nampung ya, angkanya dari kuantitas 1 sampai dengan stok itu sendiri. Stoknya ini tadi berapa sih stoknya? Misalkan ada 1000, jadinya 1 sampai 1000. Tambahlah 1 persatu, tambah 1, tambah 2, tambah 3 ke array list. Nah, setelah itu array list kuantitasnya tambahin yang ini. Itu ya. Ditambahin. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian ada juga yang array adapter. Array adapter inilah yang menentuin isi dari spinner. Konteks, air layout, spinner list, segala macam, kuantitas, get holder, dan position. Jadi array list kuantitas ini menentuin yang item pertama berapa sih? Yang ini isinya 1 sampai berapa sih? Yang kedua 1 sampai berapa sih? Yang ketiga 1 sampai berapa sih? Nah, di sinilah dianya get holder, get adapter, position. Jadinya kalau indeks 0, maka item ke 0. Yang holdernya 1, berarti item ke 1, itu ya. Nah, kemudian ada juga namanya holder. SPN QTY set adapter. Jadi setelah kita bikin adapternya, kita lekatkan atau kita tambahin ke spinner itu. Jadinya nanti bisa apa sih konten-kontennya, apa sih stylenya, apa sih nilai-nilainya, masukin ke spinner kuantitas. Gitu. Ini juga ada keterangannya. Nah, baru kita tambahin integer ini. Nah, itu pilih kuantitas. Jadi nanti kalau apa ya? Oh ya, pilih kuantitas terpilih. Misalkan pelanggan itu sudah nambahin 10 di keranjang, dan 10 itu ternyata stoknya sekarang sisa 5. Berarti sekarang itu terpilihnya itu adalah 5. Itu ya. Kalau nggak kayak gini, misalkan dia 10, nggak ada lagi 10 di listnya, karena dia itu 1 sampai dengan stok. Jadinya nyebabnya error. Kalau dia seandainya masih kurang dari stok, maka dia melakukan apa ya? Oke, sesuai yang pilih kuantitas. Kalau stoknya 1000, dia yang pilihnya 5, berarti 5 itu yang dipilih. Gitu ya. Oke, apalagi sekarang. Nah, kita tambahin ranjang adapternya di sini. Alt enter jangan lupa, karena kita sudah bikin tadi. Oke, aman. Sekarang kita tambahin apalagi sekarang? LBL diarsip. LBL diarsip kita tambahin mula-mula di sini. LBL diarsip. Nah, LBL diarsip. Sekarang kita deklarasi, kita instansiasi sekarang yang ininya. LBL diarsip sama dengan apa? Jadinya harap di sini ya cari LBL diarsip. Nah, kayak gitu, diketik aja. Kemudian, barulah kemudian holder yang ini visible. Jadi diarsip itu
dia seandainya apa ya, statusnya tidak atau stoknya kosong, maka nanti muncul tadi ya, tidak tersedia kayak gitu ya. Nah, tadi di sini nah SPN KTY visible-nya oke itu. Jadinya muncul nanti yang ini, yang di dekat adapter keranjang di produk tidak tersedia, ditampilkan pesannya. Kemudian oke, sekarang kita ke fungsi PHP. Nah, kita tambahin yang mengembalikan rupiah tanpa rupiah, mengembalikan bentuk currency tapi nggak ada tulisan rupiahnya, tanpa RP. Gampang, tinggal hapus aja ininya. Jadi nanti 1.000 itu ya hasil rupiah. Nah, selesai yang itu. Sekarang kita ke scope if post produk PHP, paste di bawah akhir if aksi. Jadinya kita sekarang ke sini Android yang produk ya, yang produk, yang kemudian cek produk DTL, kita copy dari scope if post dari produk HP, paste di bawah akhir if aksi tambah keranjang. If post yang ini ya, ini copy aja, kita pastenya di keranjang yang bagian ini, tambah keranjang. Nah, kemudian jangan lupa juga ya, tambahin yang config-nya, karena nanti kita akan mengubah currency-nya menjadi bentuk kurs, dari angka jadi bentuk currency. Fungsi PHP ini juga ubah jadi else if. Nah, coba majuin deh. Nah, gitu. Kemudian kita ubah baca keranjang sekarang yang ini hapus menjadi baca keranjang. Kemudian ID pelanggan, ID pelanggan, karena dia membutuhkan ID pelanggan ya untuk filternya. Kemudian sekarang kita ke query-nya. Yang di sininya nggak usah pakai aksi-aksi lagi lah kayaknya ya, dihapus saja. Ini juga dihapus. Nah, jadiin cek keranjang. Keranjang itu query-nya dia membutuhkan lebih dari satu itu ya, lebih dari satu tabel. Jadinya silakan cari kayak gini, select bintang dulu from, apa sih nama tabelnya? M produk A. A ini nama aliasnya, kemudian tabel keduanya T keranjang B, di mana A ID produk sama dengan B ID produk. Harus ada ini, kalau nggak ada komputernya nggak tahu yang mana sih maksudnya. Sama nggak sih mereka ini, ID produk sama yang di keranjang ini ID produk sama, jadi tambahin yang gini. Kalau nggak ada ini nanti duplikat. And ID pelanggan sama dengan petik ganda titik ID pelanggan. Nah, kemudian order by sesuai yang ditambahin. ID keranjang siapa sih yang tambahin duluan produknya? Nah, itulah yang paling atas. Kemudian sekarang kita tambahin field yang kita pakai, yaitu ID produk, koma, sesuai yang di sini ya, sesuai yang di keranjang tadi, ID produk, nama produk segala macam. ID produk, CNM prod, CHRG prod, CCOV prod covernya. Kemudian stock, status tampil enggaknya. Kemudian kuantitas, kemudian pilih, terpilih nggak sih? Nah, yang kuantitas sama pilih itu dari tabel keranjang ini, sedangkan produknya nggak ada ya. Yang ada di produk dan keranjang itu hanya ID produk, jadinya kita pakai A aja, A ID produk, jadi ID produk dari tabel produk itu ya. Apalagi sekarang, ininya hapus,
sekarang cek keranjang. Lebih daripada 0. Yang kita ubah, ini juga ubah ke keranjang. Kemudian harga prod, oke. Ratingnya juga nggak usah. Nah, ininya res baca KRJ sesuai yang di Android. Sesuai yang di Android yang ini, res baca KRJ. Copy aja kalau biar lebih yakin ya. Paste di sini. Nah, kemudian apalagi? Oh ya, sekarang yang ini if cek produknya nggak usah lah ya. Nggak usah, ini nggak usah. Nah, intinya kayak gini aja, maaf tidak ada produk tersedia di keranjang 1002, maaf tidak ada produk tersedia di keranjang misalkan. Intinya empat yang ini diketik dulu, yang lainnya nyusul aja nggak apa-apa, bebas mau apain belakang itu. Kemudian oke, baca keranjang ini ya, pengingat aja ya. Kemudian apalagi? Oke, itu aja dulu. Selanjutnya baru kita tambahin config tadi. Kemudian ini juga total harga. Nah, total harga itu dia mulai dihitung sejak ada produknya. Kalau nggak ada produknya berarti dia larinya ke sini nanti. Maaf, tidak ada produk di keranjang. Nah, mula-mula di sini total harga hanya akan berubah jika dia statusnya terpilih, terchecklist. Kalau yang nggak terchecklist itu nggak nambah ya, nggak nambah total harganya. Ya, dan produknya itu nggak diarsipkan. Kalau ternyata dia diarsipkan, nggak bisa, ya, nggak bisa diarsip. Kalau dia diarsipkan, nggak tampil, nggak bisa nambah nanti, nggak nambah total harganya, meskipun dia tercentang misalkan. Nah, dia itu kondisinya harus dua-duanya, harus tercentang dan juga harus harus nggak diarsipkan. Kalau tercentang doang tapi diarsipkan, dia nggak nambah, tuh ya. Row, tambahkan total harga lama dengan row tadi, row C pilih, bukan row C pilih ya, row kuantitas atau C harga prod dikali kuantitas. Oke, kuantitas titik koma sesuai yang di sini. Nah, itu. Kemudian pastiin kita ngirim juga ke server C harga prod 2, C harga prod 2. C harga prod ini sama, yang ininya nggak usah dirupiahin dulu. Nah, pastiin dia itu di atas ini ya. Kalau di sini udah terlanjur, udah telat, udah jadiin rupiah dulu. Yang bentuk aslinya yang ini, C harga prod sebelum ada rupiah. Nah, kemudian oke. Responnya oke, tadi udah belum saya itu ya, udah saya hapus kayaknya, terhapus. Jadinya di sini tadi ada res produk yang ini, yang ini terhapus tadi. Ini tambahin juga di bawah respon yang ini, while-nya. Nah, res cek produk kita ubah menjadi ini apa? Res baca KRJ. Kemudian yang ininya juga kita ubah menjadi total harga apa? Nah, total harga itu nilainya rupiah tanpa RP, karena RP-nya itu ada di ada di titik 2-nya ya, jadi nggak usah RP. Kalau RP lucu, ada RP lagi. Nah, total harga kayak gitu, pesan oke, gitu dulu. Nah, baru kemudian dia fungsi logikanya, dia pakai cek stok, ID produk segala macam. Biar nggak lama-lama, mungkin saya copy paste aja lah ya, biar nggak lama saya ngeteknya. Yang itu bentar, panjang titik PHP P12. Nah, ini nih dari mana sampai mana? Dari stoknya ini, stok sampai dengan yang bawah, yang kualitas sampai dengan 1. Nah, saya tambahin dia ini dari MySQL ke ranjang ini ya. Nah, tambahin aja.
Nah, jadi nanti itu kita fungsi logikanya. Seandainya kuantitasnya melebihi stok, maka nanti otomatis di database keranjangnya kuantitasnya menjadi stok. Nah, jika stoknya itu 0, kuantitasnya sama dengan 0, maka pilihnya menjadi tidak checklist, nggak checklist lagi, hilang checklistnya. Kemudian ini kuantitasnya 0 dan stoknya ada lebih dari 0, berarti yang harusnya itu menjadi itu ya, kuantitasnya jadi 1, dari 0 jadi 1 lagi. Seandainya ada restock, ada menambahin barang lagi di gudang, misalkan oleh penjualnya ditambahin lagi stoknya, nambah dia ya nanti jadi 1. Tuh. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian jangan lupa yang ininya diubah kelas globalnya. Yang ini menjadi sesuai IP kalian. Oke, sebelum saya jalanin, nanti sekalian aja saya tambahin sama operasi-operasinya. Ini oke. Total harganya yang ini nggak ada RP-nya ya, karena kita nggak ngirim bentuknya ada RP dari server kita. Kita sebenarnya bisa aja langsung dari server, cuman nanti kita usahain yang bisa tanpa koneksi server, lakukan sendirilah di sini di Androidnya. Misalkan ini kali ini jadi apa, langsung nggak usah hubungi server yang kayak gini. Yang hubungi servernya yang misalkan operasi-operasi aja. Oke, ini udah tambahin scroll view. Nah, sekarang kita tambahin desimal formatnya untuk mengubah 70.000 jadi RP 70.000. Mula-mula, ntar ya, di sini juga udah tadi yang keranjang. Ini enggak ya? Keranjang adapter ya. Oke, keranjang adapter itu juga kita sekarang tambahin yang fungsi ngubah jadi rupiah di bawah holder SPN QTY yang di bawah ini. Nah, tambahin aja. Nah, desimal format simbol. Oke, ini pakai yang Java Text saja ya. Ini juga pakai Java Text. Nah, ini maksudnya kita menggunakan pemisah antara seribuan itu pakai titik, jadinya 1.000. Tuh. Kemudian formatnya kayak gini. Ada RP ya nanti. RP angka, 000 misalkan. Karena dari Amerika sono pemisahnya itu pakai koma, kalau di Indonesia pakai titik. Jadinya pakainya gini. RP dan diikuti angka gitu. Kemudian TV subtotalnya 70.000 tadi menjadi RP 70.000. Ada titiknya. Nah, kayak gini. Kemudian ini kalau kita jalankan kembali, ini seandainya keranjangnya kosong, muncullah kayak gini. Seandainya ada, namun stoknya 0, jadinya kayak gini. Diarsipkan namun stok tidak 0. Artinya masih checklist. Stoknya habis, tidak tersedia lagi, habis. Itu ya. Kuantitasnya kurang dari ini, maka dia menyesuaikan dari 2 jadi 1. Kemudian kita lanjut. Oke, sekarang kita tambahkan fitur hapus keranjang. Fitur hapus keranjang itu di keranjang adapter. Kita tambahin linear layoutnya, linear layout HKRJ. Inline stock. Di keranjang adapter kan? Ya, linear layout. Inline stock tambahin linear HKRJ. Nah, linear HKRJ tambahin juga di sininya. Copy paste aja yang ini. Nah, kemudian tambahin foldernya. Folder untuk FAB. Folder FAB-nya sama sih kayak biasa. FAB, set on click, new, enter. Nah, kemudian tambahin aja string, pesan, ID produk segala macam. Nah, di sini bedanya dia menggunakan apa ya? Local broadcast manager namanya. Yang ininya ID produk, pesan segala macam itu sama seperti yang ini. Jadi bisa copy paste. Paste di sini. ID produk sama. Kemudian kalau dia tekan, maka visibility-nya kita buat gone untuk item yang kita tekan. Yang kita tekan delete. Itemnya itu hapus dari layar. Dan juga dia nanti dikirim ke server bahwa dia dihapus. Jadinya nanti sinkron antara layout sama yang itu ya, sama server sama yang di database. Nah, intent juga sama harusnya. Cuma bedanya ini dia ada itu ya.
ada apa namanya, ada put extra. Put extra artinya dia itu mengirimkan variabel dari keranjang adapter ini ke activity tujuan. Bentar. Karena kebetulan activity tujuannya adalah parentnya, maka yang dikirim itu adalah apa? Yang dikirim itu adalah aksinya ke parent yang manggilnya itu keranjang. Nah, gunakanlah local broadcast manager get instance context. Apa sih konteksnya? Konteksnya adalah keranjang. Send broadcast intent di koma. Ya, ini dikirim. Intentnya namanya adapter broadcast. Aksinya nih kirim, hapus keranjang. Jadi nanti dia ke sini keranjang, eksekusi yang koneksi yang aktivitasnya hapus keranjang. Kurang lebih seperti itu. Jadi setelah kita bikin, kita tambahin lagi di keranjang yang broadcast receiver. Broadcast receiver di sini tambahin aja di sini ya. Nah, ini public broadcast receiver MMSG receiver sama dengan new broadcast receiver. Nah, on receivernya connect DB. Namun aksinya itu pakai intent ya. Apa sih variabelnya? Intent get string extra. Jadi tadi udah put, berarti dia sekarang getnya dari sesuai ini ya. Nah, sesuai ini. Apa sih getnya? Aksi. Kalau di sini juga aksi. Itu ya. Jangan lupa ada titik komanya. Nah, selesai. Begitu juga yang di sini. On create itu tambahin juga untuk ngaturnya. Yang di mana? Di bawah sinilah amannya. Local broadcast manager get instance disk. Activity apa sih? Activity keranjang. Register receiver. Nah, apa sih namanya receiver? Jadi MMSG rec. Kemudian apa sih? New intent filter. Intent filternya namanya apa sih? Biar semua broadcast nggak dilakukan oleh keranjang, namanya adapt broadcast, adapt broad. Itu ya. Kemudian apa lagi? Oke, sekarang kita ke sini. Tambahin di paramput. Jadi kalau aksinya itu selain baca keranjang, jadinya dia ada ngirim juga ID produk. Yang mana sih yang dihapus, yang mana sih yang dipilih checklistnya, dihilangin checklistnya, yang mana sih yang kualitasnya diubah. Nah, semuanya itu di sini ya, nanti pakai ID produk untuk filternya. Kalau nggak pakai ID produk nanti terhapus semua. Kalau hapusnya cuma satu, jadinya itu ya apa ya, nggak sempurna lah ada bugnya. ID produk to string titik koma. Kemudian oke, sekarang hapus keranjang. Hapus keranjang ini pakai if juga nggak apa-apa. Cuma nanti kan ada apa ya? Ada bug. Ini judulnya dia nggak mau kalau dia ditekan cepat prosesnya gitu, nggak mau. Karena udah baru muncul bentar langsung ditutup, dia nggak mau kayak gitu. Jadi nggak usah aja lah ini ya. Kita langsung ke sininya. Yang TV tot harga ini pindahin. Jangan di sini aja. Jangan aksi cek prod, jangan aksi baca keranjang aja, tapi juga di bawahnya aja. Ini. Jadi selama hasilnya true, sukses, maka ya tampilnya ini total harga. Kalau nggak tampil, kalau nggak sukses, maka nggak tampil dianya, nggak berubah dan tetap menggunakan halaman keranjang kosong. Seandainya keranjangnya kosong. Kemudian baru tambahin lagi di keranjang PHP. Keranjang PHP yang ini kita tambahin yang di sini. Baca keranjang menjadi hapus keranjang. Oke, tambahin aja kayak gini ya. Hapus keranjang. Oke. Untuk hapus keranjang ini dari mana ya? Select keranjang. Oh ya, kita copy paste aja yang ini. Copy paste. Paste menjadi hapus keranjang. Hapus keranjang, kemudian ID pelanggan, jasa responnya. Oke, jasa responnya nggak usah karena nggak ada datanya ya, nggak ada produk-produknya apa, nggak butuh. Yang butuh itu pas baca aja.
Kalau ini hanya sekedar eksekusi aja, dan dikirimnya ke server. Kemudian di produk delete keranjang. Delete keranjang itu dia pakainya delete tanda kuncinya. Delete from tabel apa? Delete from tabel keranjang. Nggak ada kaitannya sama produk T keranjang, di mana dia filternya adalah pelanggan itu dan produk itu. ID pelanggan sama dengan ID pelanggan, ordernya nggak ada ya. And ID produk sama dengan titik tunggal, titik ganda, titik ID produk. Nah gitu. Kemudian kemudian cek keranjangnya. Entah tadi itu jangan dihapus harusnya. Cek keranjangnya biarin aja kayak gini. Kemudian baru di sininya tambahin cek keranjangnya. Cek keranjang itu perlu kita atur. Dia hanya butuh yang butuh-butuh aja lah ya. Harga produk, tampil, sama kuantitas. Pilihnya nggak usah. From and produk A. Dari keranjang B. Pelanggan. Itu aja. Itu ya. Or die. Kenapa sih nggak butuh lagi yang kayak tampil, nggak butuh lagi pilih apa, nggak butuh lagi nama produknya, karena itu bagian yang baca-baca ya. Nah ini kita cukup yang tampil, cek kuantitas, pilih. Nah kemudian masih sama, ininya nggak ada lagi fungsi logikanya, itu bagian apa namanya, bagian yang baca ya. Ini bagiannya hanya sekedar ngitung subtotal lagi. Pilih ya, tampil ya, kuantitas, harga prod, aman. Ini juga nggak usah bisa respon row-nya, jadinya cukup sampai if doang, if dan selesai, hasilnya true, jadi ya rest yang ini nggak usah. Begitu juga yang total harga masih sama, total harga. Jadi ada lagi tambahannya, yang satunya total harga tanpa RP ya, total harga tanpa RP, jadinya ada dikirim juga, koma, total harga tanpa RP. Ini untuk perhitungan kita nanti, seandainya ada ongkos kirimnya nanti, itu di pertemuan berikutnya aja, total harga. Dan ini jangan lupa komanya satu aja. Lanjut ya. Ntar saya pause dulu. Kita lanjut. Berarti yang satunya itu tanpa rupiah yang dikirim, artinya ada 1.000. Ya ini yang untuk aslinya 1000, nggak ada pemisahnya. Nah selanjutnya apa lagi? Lanjut ya. Lihat keranjang udah, di produknya juga udah, tadi lihat keranjangnya juga sudah, cek keranjangnya juga udah, cek tampil segala macam juga udah, nggak ada ordernya udah juga. ID pelanggan, ID produk. Ininya nggak usah, ini ya ada nggak? Ada ya, ID pelanggannya apa. Kemudian semuanya udah harusnya. Hasil segala macam udah. Nah sekarang masih sama. Kemudian kita coba hapus, tapi nanti aja lah, saya sekalian nambahin, saya ubah nama kuantitasnya. Nah ini juga udah ada. Kalau dia kayak gini, komen aja yang tadi, biarin aja. Kemudian tambahin aja ini itu ya, agar dia hanya jika aksinya baca keranjang aja yang muncul. If aksi equal in case baca keranjang, nah baru tampillah loadingnya. Nah ini juga di halaman 113, bukan halaman 113 ya, di baris 113 ini ada namanya yang loading dismiss. Jadi kalau dia muncul, baru dia ditutup. Begitu juga yang ini, jadi ditambahin aja kayak gini. Loading is dismissed, itu ada tanda kurungnya, ini juga ada tanda kurungnya. Jadi kalau dia tampil baru ditutup, kalau nggak begini nanti dia force close juga. Kemudian sekarang kita tambahin coding yang checkbox pilih keranjang. Jadi yang pilih keranjang kita tambahkan di bawah di sini.
Holder CH pilih KRJ, set on click, place listener, NEW, view on click listener. Berarti nanti pesan, nah ini juga sama kayak tadi. Ini bisa copy paste aja ya, copy paste dari sini, paste. Kemudian yang bedanya itu if compound. Nah, pakai if compound dianya. Jika dia ke seleksi maka apa? Saya copy paste aja di sini. Ini. Nah, kayak gini ya. If compound. Jadinya ini import aja. Jadinya ini ada 3 kurungnya, 3 kurung, satu untuk ini, satunya untuk view, satunya untuk is checked. Nah, ini seandainya kalau dia terpilih, maka pilih keranjang. Dari kondisi tidak tercentang menjadi tercentang. Seandainya dia tidak terpilih, maka yang terpilih adalah tidak pilih keranjang aksinya. Itu dibedain. Kemudian visibility-nya nggak gone lagi ya. Karena itu kita checklist, menghilangkan checklistnya, nggak ngapus. Yang ngapus itu kalau pakai tombol hapus tadi. Kemudian apalagi? Sama. Kemudian yang ini yang juga ada tambahan lagi di keranjang. Yang di keranjang tadi di sini ya. Amuk, oke di sini. Selain hapus keranjang, kita sekarang tambahin aksinya dan enter aja. Kurung mana ya? Oh ya, tadi itu lupa di sini kurungnya. Sekarang baru kita enter kurung lagi, kurungnya double sekarang. Sekarang tambahin yang or aksinya adalah sekarang apa ya? Ya, pilih keranjang, tidak pilih keranjang. Ininya tidak pilih keranjang. Sekarang tidak pilih keranjang. TDK pilih keranjang. Or tidak pilih keranjang. Sama dengan apa? Nah, kemudian kita sekarang butuh aksinya sekarang. If aksinya sama kayak tadi. Ini baca keranjang. Oh, boleh tambah di sini ya, tambah keranjang boleh aja. Bukan tambah keranjang ya, tapi di produk tadi yang aksi ini pakai aja, copy. Nah, baru kemudian di sininya baca keranjang, hapus keranjang. Di sini bertambahin aksi sama dengan post aksi. Jika aksinya adalah hapus keranjang, maka gunakan query yang ini yang tadi, hapus keranjang, maka lakukan yang keyword keranjang. Tuh. Jika aksinya adalah apa, maka lakukan ini, else if. Kalau dia checklist itu hanya ngubah yang di database ya, ngubah yang pilihan doang. Nah, ini saya copy aja lah. UPD keranjang, UPD fill keranjang pilihannya. Jadinya update T keranjang, set C pilih sama dengan ya. Nah, itu ya, dimana pelanggannya itu dan pelanggannya ini. Ini juga yang sama, tidak pilih keranjang. Itu sama aja sebenarnya, query-nya mirip-mirip. Cuma bedanya yang satunya pakai ya, satunya pakai tidak. Gitu. Nah, ini juga udah. Sekarang kita ngapain? Oke, ini udah tidak pilih. Sekarang, oke, holder kuantitas sekarang. Kuantitas, tambahin aja. Holder, SPN, QTY, set on item selected listener, new, enter. Nah, yang kayak gini. Ntar saya kesini lagi. Berarti sekarang dia pakai itu ya. Pakai if juga, sama. Nah, saya copy paste aja. Intinya kayak gini. Dia kalau ditekan, dia bertambah 1. Dan holder SPN QTY itu counternya minimal 2 agar bisa tereksekusi yang ini. Karena nanti pas kita jalanin adapter ini, halaman keranjang, dia tuh langsung terpilih otomatis yang on item selected ini nih, mana dia.
On item selected-nya, oh ya di sini ya. On item selected di sini, set selection. Nah itu langsung terpilih, langsung tereksekusi yang ini, meskipun lewat coding. Jadi kalau mau pelanggan nekannya baru tereksekusi, pakailah kayak ini, counter dan pakai lebih dari satu. Yang ini sama, oke. Kalau kuantitasnya dipilih dan berubah, maka kita perlu mengubah juga subtotalnya pakai decimal format yang tadi. Ini ya, get selected item to string. Jadi kalau pelanggannya memilih 15, maka berubah kuantitasnya jadi 15, baru harganya masih sama ya dengan yang sebelumnya, dikali gitu, berubahlah jadi subtotal. Subtotal, kemudian ini juga aksinya. Kemudian kuantitas. Nah, selain aksi juga butuh kuantitas karena itu ngirimnya dari adapter ini ya. Berapa sih kuantitas barunya? Nah, baru kemudian dikirimlah ke server kita. Nah, untuk yang ini, on receive-nya jangan lupa diubah juga di sini. Dia membutuhkan parameter tambahan yang kuantitas. On receive, ini tambahin string aksi. Aksi sama dengan, nah, yang di sini aja, biar nggak bentar-bentar connect db. Aksi. Nah, kemudian aksi equal, ini aksi aja. Ininya hapus. Oke. Sekarang ini, jika aksi equal in node case, apa ya? Oh ya, ubah QTY keranjang. Di sini juga ubah kuantitas keranjang kayaknya. Nah ini ya. Nah, maka yang terjadi adalah bukan titik koma, tapi ini juga kuantitas baru. Oh ya, kuantitas barunya juga jangan lupa ya. Taruh di sini aja. Tipenya string aja nggak apa-apa, karena nanti kita akan kirim ke server dalam bentuk string. Kalau dia bentuk integernya harus diubah jadi string dulu. Kemudian kuantitas baru adalah apa? Kuantitas baru adalah intent. Kayak tadi get string extra, namanya kuantitas. Sesuai yang dari sini. Ini ya, kuantitas. Nah, titik koma. Baru kemudian kita lanjut. Yang kita lakukan adalah connect db aksi udah tadi. Kemudian yang ininya, kalau aksinya ubah kuantitas keranjang, maka ini juga kita ubah yang di connect db. Yang ini. Ya di sini juga tadi benar. Jika aksinya adalah ubah kuantitas keranjang, maka dia dikirim juga namanya apa ya? Ubah QTY keranjang. Dia mengirim juga kuantitas baru. Kuantitas baru. Dia ngirim ke server dengan nama kuantitas dan isinya kuantitas baru. Baru kecil. Nah, kemudian barulah kita tambahin lagi yang di aksi, yang PHP, yang keranjang di sini. Kita tambahin OR lagi. OR post sama dengan ubah QTY keranjang. Nah, yang membedakannya di sini aksinya. Jika aksi adalah apa, maka apa, tuh ya. Tambahin aja di sini. Yang ininya jadi else if. Ininya jadi ubah QTY keranjang. Nah, yang ini update aja, sesuaikan sama ini aja ya. Sesuaikan sama ini, update keranjang, update kuantitas keranjang, UPD QTY keranjang, dan pastiin ada kuantitasnya sekarang, kuantitas. Nah, kemudian update keranjang, set C kuantitas sama dengan kuantitas. Petik-petik, ganda-ganda, titik-titik, kuantitas. Where ID pelanggan sama dengan itu, ID produk sama dengan itu. Oke, aman. Kemudian RTF-nya juga aman juga. Nah, baru kemudian kita jalankan. Saya pause dulu. Nah, sekarang saya akan coba jalankan. Jangan lupa IP 4-nya dicek terus ya. IP 4-nya 192.168.4388 kalau di saya. Ini tertentu punya kalian juga.
Kemudian saya coba jalankan emulatornya tadi dan pastikan sampai P-nya udah jalan. Nah, kalau saya di emulator ya, ini tunggu aja. Oke, ini setelah screen kayak biasa. Ini promosinya. Oke, ini belum login ya. Kalau belum, kita login dulu. Kita coba 0852 871 8906 yang kemarin ABCD login. Kita lihat keranjangnya ada lalu BR JSON object. Nah, ini ada masalah sama PHP-nya. Saya perbaiki dulu. Yang di masalah yang baca keranjang ya. Yang baca keranjang yang ini. Nah, ini ada masalah. Ntar saya cek. Nah, kalau saya biasanya saya bikin kayak gini. Saya modifikasi, saya kasih bintang. Ini komentar. Komentarin yang enggak ada hubungannya sama aksi yang sekarang ya. Nah, jadi kita ambil yang bagian yang di luar if aja. Kita coba ID pelanggan. ID pelanggannya kita atur aja 5 aja, misalkan 5 titik koma. Kita lihat localhost yang ini Android. Kita pilih yang keranjang. Normal kok. Ternyata saya cek lagi. Kita coba if-nya doang. Kayak gini. Kita coba. Bisa nggak sih pakai F keranjang? Kemudian ininya juga saya bikin ini aja. Apa tadi di sini ya? Else if yang di sini kita kasih komentar. Ini juga. Kemudian saya copy. Ya, ini ada tulisannya error kurung awal 47. 47 itu di sini di if ternyata kurang kurungnya. Saya coba refresh, hasil kesalahan hubungi administrator sistem. Nah, itu harusnya udah bisa lah ya. Kita coba refresh. Nah, baru muncul. Sekarang kita hapus aja komentarnya. Harusnya udah nggak ada masalah lagi lah. Jadi nanti tadi itu lupa tanda kurungnya aja, fatal ya kalau BR-nya. Jadinya kita tes satu. Kemudian baru kita coba-cobalah fitur-fiturnya. Oke. Mula-mula saya coba delete. Sedangkan sini localhost-nya keranjang. Itu 2 sama 1. Kita coba delete es krim. Value BR juga. Kenapa sih error? Dan ininya nggak berubah ya. Kalau gagal, berubah. Ini ada value BR-nya. Value BR-nya di bagian hapus keranjang. Hapus keranjang berarti hapus keranjang. Berarti dia hapus keranjangnya sininya bisa. Yang nggak bisa itu di bagian ininya kayaknya. Ntar ya, saya coba lagi value BR. Kenapa sih value BR? Saya coba lagi troubleshootingnya kayak tadi. Cuma bedanya ini pakai yang ini. Ini saya komen, saya komen aja. Ini juga saya komen. Nah, ini juga yang ini saya komen juga. Yang ininya ya udahlah saya komen juga. Nah, saya komen, saya coba. Bisa nggak sih yang keranjang sekarang? Keranjang. Undefined index, ID pelanggan, maaf tidak ada peserta keranjang. Oke, yang ininya saya definisikan, misalkan yang ininya 5 aja, ID-nya pelanggan 5. Kemudian yang ininya 1, ID produknya 1, yang ininya komentar dulu. Nah, aksinya kita coba yang hapus keranjang ya. Hapus keranjang. Titik koma. Komentar. Kita coba. Maaf, tidak ada produk tersedia di keranjang. Maaf, tidak ada produk tersedia di keranjang. Sedangkan ininya udah ada. Berarti dia maaf tidak ada produk tersedia di keranjangnya. Itu dulu ya. Oh ya, benar ya. Ini maaf. Saya tambahin dulu ininya karena tadi kebetulan stok totalnya kebetulan produknya nggak ada lagi. Saya tambahin dulu, semuanya. Coba no value for judul. Oke ya, ini maaf, ini saya komentar tadi, bentar ya. Nah, yang ini udah saya
saya perbaiki tadi, udah saya tambahin dan coba saya jalankan di keranjang. Yang terjadinya adalah ini ya, undefinite index 108. Jadi kita cari yang 108, ada C pilihnya. Di sini ada nggak? C harga approach, tampil C kuantitas. Sedangkan kita tadi butuhnya apa? Yang dihapus keranjang. Ntar hapus keranjang. C ada ya, C harga approach, C kuantitas, sama C pilih. C pilihnya lupa. Nah, jadi kalau kita coba hapus lagi, bisa. Itu ya. Jadi jangan lupa yang tadi benar-benar ikuti PowerPoint-nya. Nah, saya kembalikan, harusnya normal lah sekarang. Kalau query-nya udah normal di web, harusnya di sini jangan normal. Dan ini kita hapus, coba. Dan sekarang kita coba lagi hapus ya. Mudah-mudahan nggak ada error lagi lah. Ini juga ID pelanggannya kita coba hapus. Yang lainnya aman ya. Ya, ubah hapus keranjangnya juga kita ubah jadi ini. Jangan di fake lagi, ini juga. Nah, kita coba sekarang, coba lagi. Sekarang kita ke baca keranjang. Aman ya. Nah, kita coba sekarang hapus 8.000. Benar? Kita lihat di keranjangnya 8.000, benar ya, es krim doang. Nah, kemudian kita coba hilangkan checklist 0. Ini hilang nggak? Jadi tidak nggak? Ya benar ya. Kita checklist lagi. Benar. Biar lebih afdol, kita tambahin aja produk-produk yang lain. Biar lebih bervariasi. Kita tambah lagi yang sekarang yang es krim ini, es teh buah. Nah, baru kita sekarang bisa ngatur checklist 36.000, benar ya. Nah, kita coba lagi. Ininya kita hapus coba. Nah, 8.000 aja bisa. Nah, jadi kayak gini. Kuantitasnya kita coba yang ini jadi 2. 56.000, benar ya. Kita coba jadi 14, 392, 400.000. Kemudian kita ubah lagi jadi 1 yang ini, yang ininya jadi 5. Tidak ada perubahan ya, tapi di sini ada. Nah, karena dia lagi nggak terpilih, kalau terpilih baru dia berubah yang ininya. Itu aja ya. Oke, begitu aja. Ntar saya lihat lagi. Oh ya, kalau kita coba hapus, apa yang terjadi? Kita coba aja ya. Nah, kita coba hapus. Tidak ada produk tersedia di keranjang. Itu ya. Jadinya dia munculnya kayak gini. Toas ini muncul terus, nanti saya kasih solusinya lah. Oke, untuk toasnya muncul ketika kita hapus tadi, kita pakai ini aja ya. Nah, jangan lupa pakai if. Jika pesannya bukan yang keranjang kosong, maka tampilkan. Kalau dia kosong, nggak usah tampil pesan maaf keranjang kosong, itu cukup yang tampilin halaman kosong yang kayak gini ya. Gitu aja. Terima kasih sudah mau menonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat.